kali ini gue sudah bersama orang yang memiliki counter yang tadi gue bilang, yaitu Bang. Silakan perkenalkan diri Anda. Halo. Oke, gue dari manajemen Andreas ACC. Ya, usaha kecil-kecilan dari usaha aksesoris handphone sih, dari dunia perkontrak. Jadi sekarang gue panggilnya abang aja gitu ya. Bebas, terserah. Oke, langsung aja. Dimana gue cukup terkejut ketika mendapatkan informasi bahwa usaha counter omsetnya bisa mencapai 20 sampai 30 juta per bulan. Itu yang ingin gue tanyakan. Kalau masalah omset sih mungkin sebelum pandemik sekarang. Oh, jadi pandemi ini ngaruh? Wow, parah guys, parah men, parah, benar. Untuk omset sebelum pandemik, gua akui emang dalam usaha counter ya kalian bisa carilah ketika kalian searching di Google, ketika usaha tren masa kini pasti counter paling atas. Lu cek aja, liatin, pasti counter termasuk dalam global usaha menjanjikan gitu. Emang counter sebelum pandemi ini counter bisa mengomsetkan, jujur emang bener, ketika 20 juta sampai 30 juta per bulan pasti jelas. Tapi kalau untuk sekarang setelah pandemi bahkan hampir separuh dari itu, Dari awal yang cukup boom gitu langsung. Nah, sekarang drop karena barang-barang kan kebanyakan kalau untuk sistem aksesoris itu kebanyakan dari Cina, dari luar. Jadi sistem ekspor sama impor nggak bisa terkirim. Bahkan untuk sekarang saat ini, banyak ya, akhir tahun lah ya, akhir tahun LCD melambung jauh parah. Harga naik parah. Jadi untuk seusaha counter susah juga, banyak orang yang nggak mau RP. Dan di konten video gue kali ini gue mau bahas tentang tips and trick bagaimana cara Sambil kopi kan? oh gak apa-apa, santai aja Bang. Oke. Tentang tips and trick, mungkin ya dari penonton gue ada yang mau mulai usaha counter gitu ya. Dan seperti abang bilang di awal bahwa usaha counter adalah usaha yang menjanjikan, pasti banyak orang yang mau bergelut di bidang tersebut gitu. Ketika dari awal modal berapa yang harus dipersiapkan, apa saja barang-barang peralatan yang harus dibeli. Kalau ke situ sih kayak saya sepertinya kalian nggak usah, cukup aku aja. Cukup gua aja yang usaha kayak gini guys. Karena ntar banyak saingan. Sebenarnya tentang saingan itu masuk ke deretan pertanyaan gue ya Bang. Ya kalau sebenarnya sih di channel gua sih udah tertata ya ketika 5 opsi usaha counter dari 1 sampai 5 itu udah ada jelas. Cuman gua sebutin lagi di channel. Ya iya, itu kan di channel lo. Ya, oke. Tapi sekalian berkunjung di channel gua Andreas Bentar. Di deskripsi silakan kalian cek linknya. Ada channel YouTube dia yaitu tentang membangun usaha counter dan tutorial cara-cara servis ya Bang. Ya, seputaran dunia aksesoris lah. Iya. Ya, untuk tip pertama sih apa ya? Poin pertama sih ya jelas pasti lokasi. Jelas lokasi di mana kita harus menempatkan lokasi yang benar-benar ekstrim guys. Kadang nggak kita Ekstrim dalam hal banyak pengunjung gitu. tepat lah intinya. Mudah dijangkau. Mudah dijangkau. Jadi jangan seperti ketika gini. Oke lah, ketika lokasi tersebut, misalkan contohnya lokasi itu tepat bagus tapi jalurnya di tengah, itu juga termasuk salah karena ketika orang berbondong-bondong bawa motor kencang-kencang, ya itu juga bukan termasuk lokasi strategis. Yang harus kita masuk dalam artian kata global lokasi itu di mana isi pemukimannya itu banyak. Oh, isi pemukiman dulu. Pemukiman Berarti jelas. yang orang-orang yang lewat yang menggunakan jalur Pak Belakangan, yang penting ketika lu misalkan contoh lokasi di depan di mana gang belakangnya itu kontrakan atau perumahan. Banyak penghuninya. Jangan ketika orang berkata, "Oh, itu lokasi yang tepat tapi arusnya jalur utama." Iya. Boro-boro orang untuk berhenti, guys. Nengok aja Nengok aja kagak, buru-buru lah. bawa motor kenceng Kayak gitu. Berarti yang pertama lokasi termasuk ya. Lokasi yang pertama. Dan modal, kira-kira modal berapa sih yang harus pertama dipersiapkan gitu?
Apakah untuk meraup keuntungan yang besar harus modal besar juga gitu? Kalau menurut gue sih enggak. Masalah modal itu relatif. Tinggal keberanian. Keberanian seseorang itu berani nggak untuk mengambil jalur usaha tersebut gitu, atau fokus nggak untuk menggeluti usaha tersebut. Masalah modal cukuplah ketika di angka-angka nominal, ketika kita beromset 30 juta, modal itu bisa dengan 30 juta begitu. Dengan modal 10 juta apakah masuk? Bisa. Cuman saya kalau misalkan gua bilang 10 juta banyak sih ketika tutorial orang-orang usaha konten dalam usaha 10 juta. Iya, Misalkan modal 10 juta. Tapi kalau menurut gua susah buat lokasi perputarannya guys. Kenapa? Karena ketika range yang 10 juta banyak barang mati yang kita beli. Contoh etalase. Iya. Udah jelas dong kita kepotong 3 juta. Sekarang sih 10 juta. Dulu apanya banyak ketika kontrak itu barang-barang yang dibeli dibeli tapi mati. Kayak apa kayak gini. Kenapa kayak gini lumayan ekstrim harganya. Nah, kalian lihat juga guys, ini ada alat yang seperti ini, ada persiapan untuk menggantungkan aksesoris. Itu kalau menurut gua sih kalau modal terminim ya, kalau belum pasti banyak orang yang bertanya modal minimnya berapa sih paling minim gitu. Gua pasti gitu. Oke, globalisasi itu modal usahanya, intinya modal beli barangnya 10 juta. Tapi tolong usahain barang matinya kayak kelas naklah dan Dan pertanyaan gue selanjutnya yaitu tentang saingan bang. Dimana tadi gue lewat di sini ya counter gak cuma ini doang gitu ketika Inilah. awal maksudnya nggak berjarak sekitar 1 kilo gitu nggak mungkin soalnya 200-an meter lah. Misalnya counter bahkan di sini udah counter. dempet-dempetan. Iya. Cara menghadapi itu gimana bang? Apakah kita dari harga atau dari apa yang kita sediakan lebih banyak atau gimana? Nah, itu kalau masalah segi saingan itu bisa sih ketika begini. Contoh misalkan kita punya keahlian dalam segi contoh servis menyervis, itu poin utama ketika konten jangan hanya bisa menjual. Jadi kita harus bisa ketika ya intinya memahami gadget tersendiri. Ketika orang bertanya gadgetnya ini kenapa, jadi kita harus menjawab dan kita harus bisa membetulkan kasus tersebut. Berarti nggak sekedar kita menjual casingnya, batunya, enggak. Kalau masalah itu nomor belakangan lah. Kalau masalah aksesoris bisa kita kompetisi, cuman nggak perlu banyak sebenarnya ketika 3 jadi apa sih yang sekarang Ya, sampai apa yang banyak digunain. Nah, itu aja sih. Kalau masalah untuk saingan jangan takutnya karena tergantung kitanya pengen punya keahlian apa gitu. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir ini bang nih, yaitu tentang keluh kesah dalam menggeluti usaha ini. Apakah ya kendalanya mungkin dari segi penjualan atau apa gitu, dari transaksi gitu. Jadi kalau keluh kesahnya yang mau cobain untuk sekarang sih yang keluh kesahnya di cabang bukan di sini ya. Kalau ini sih saya enak itu tempat pribadi lah. Ya, karena kalau itu juga konter pertama ya. konten pertama yang ini konten pertama. Ya, ini nggak keluh kesah ya, tergantung ketika ekonomi kita seperti apa. Kalau kita banyak akses kita pasti kesah. Iya. Dalam keadaan pandemi seperti ini sepi lah. Iya. Tapi kalau posisi kita hidup dengan biasa saja cukup. Tapi kalau untuk keluh kesah dalam dunia konter, kalau misalkan yang puyeng itu yang tempatnya kontrak, belum apa mikirin makan terus mikirin kontrakan. nah itu yang kita harus bagi-bagi lah. Tapi ini udah tempat pribadi ya bang. Pribadi kalau yang ini. Berarti lumayan juga ya dengan omset 20-30 juta per bulan, tempat pribadi ya. Ya lumayan lah, cukup lah. Menjanjikan. Dari segi barang penjualan yang paling dicari oleh orang-orang gitu. Hampir setiap hari orang itu mencari itu. Apakah ya selain pulsa lah, kalau misalkan dikatakan ya ini juga orang mesti menunjukkan banyak kayak gitu. Ini aja deh. Berarti barang apa saja yang hits lah gitu ya. Hits ya, hits paling rame lah gitu ya. Ya untuk sistem penjualan yang paling rame adalah aksesoris dan penggunaan kabel atas.
udah masuk pun karena banyak inilah orang-orang tuh Ya ini rentan lah kayak udah kayak kolek gitu. Benar, udah kayak kolek. Kalau seperti ini udah kayak kolek. Terus yang kedua headset karena sekarang udah zamannya headset lah. Iya. Video call. Jarang maksudnya jarang orang menggunakan headset bawaan HP-nya gitu ya. Karena nggak ada. Nggak ada untuk handphone yang terbaru sekarang dia ngeluarin. Makanya Kita kita masih tahu juga ya. itu bener-bener. Jadi keuntungan bagi konter tuh enak ketika sekarang handphone terbaru itu nggak pernah ngeluarin ada headsetnya. Berarti tanpa headset. Tanpa headset, walaupun handphone semahal mungkin gak ada headsetnya. Lihatin lu. Bener. Berarti itu kembali ke keuntungan yang punya konter gitu. Iya. Bener-bener. Jadi ketika orang beli HP yang pasti dia kebanyakan menggunakan headset gitu. Pasti karena dia malu. Dia kalau isi. Ya. Ya untuk konten video kali ini cukup sekian, yaitu tentang tips and tricks membangun usaha konter dengan omset 20 sampai 30 juta per bulan. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe untuk terus mendukung channel gue, dan jangan lupa juga kunjungi channel Andrean ACC. Di situ ada berbagai macam konten, yaitu tentang tutorial, servis HP, dan berbagai macam